Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas materi mengenai dana kas kecil. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Amalia Anissa dengan absen 2. Ada Nurul Isnaini dari absen 21. Kemudian Susi Agustina Putri nomor absen 29. Dan saya sendiri, Yasmin Hayaza, nomor absen 31. 1. Pengertian dana kas kecil, perlengkapan dana kas kecil, dan prosedur pengelolaan kas kecil. Pengertian dana kas kecil merupakan uang yang disisihkan oleh perusahaan untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran kecil seperti ongkos taksi, membeli kopi, pembayaran beban langganan majalah atau surat kabar, bensin, tol, parkir, dan sebagainya. Bukti transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai dari dana kas kecil seperti 1. Bukti pembayaran biaya listrik dari PLN, 2. Bukti pembayaran air dari PDAM, 3. Bukti pembayaran telepon dari PT Telkom, 4. Bukti pembelian alat-alat kantor seperti nota kontan, 5. Bukti pembayaran biaya iklan seperti kwitansi, 6. Bukti pembelian materai dan perangko, 7. Bukti pengeluaran untuk ongkos transportasi seperti bon atau kwitansi. Prosedur pengelolaan kas kecil. A. Menaksir jumlah yang diperlukan untuk kas kecil. B. Setelah jumlah dana ditentukan, kemudian menarik cek. C. Cek yang sudah diuangkan selanjutnya disimpan oleh kasir yang ditunjuk sebagai pemegang dana kas kecil. D. Melakukan pembayaran untuk pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan dana kas kecil dan mengumpulkan bukti transaksi. E. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, pemegang dana kas kecil membuat laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan buku kas kecil. 2. Mengenali pemakaian dana kas kecil. Kasir pemegang kas kecil dapat mengklasifikasikan ke dalam perkiraan-perkiraan yang tepat. A. Pembelian perangko dan materai termasuk ke dalam perkiraan peralatan kantor atau suplai kantor atau benda pos. B. Dana sosial untuk karyawan yang sakit atau anggota keluarganya meninggal termasuk dalam perkiraan biaya rupa-rupa. C. Pengisian bensin atau solar untuk kendaraan guna kepentingan kantor dimasukkan pada biaya transportasi. D. Biaya listrik dan air dimasukkan pada perkiraan biaya listrik dan air. E. Biaya telepon, Veximail, Telex dimasukkan pada biaya telepon. Metode pencatatan kas kecil dibagi menjadi 2 sistem dana. Yang pertama, sistem dana tetap, dan yang kedua, sistem dana berfluktuasi. Sistem dana tetap. Pembentukan dana kas kecil. Kasir kas kecil diberikan sejumlah uang. Pada saat kas kecil hampir habis, kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Sistem dana tetap atau impress fund system. Yang pertama, besarnya dana kas kecil jumlahnya selalu tetap, yaitu sebesar batas dana kas kecil yang telah ditetapkan. Yang kedua, pada sistem dana tetap, pengelola dana kas kecil tidak menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga, untuk mengetahui saldo uang yang ada dalam kas kecil, pengelola hanya mengadakan catatan kas kecil yang sifatnya intern. Kemudian, di sini terdapat tabel jurnal umum pada sistem dana tetap oleh pemegang kas umum. Metode pencatatan dana kas kecil sistem dana tidak tetap. Pengertiannya adalah suatu sistem dana di mana besarnya dana kas kecil berubah-ubah sesuai dengan pengeluaran dan penerimaan atau penambahan kas kecil. Tabel pencatatan sistem dana tidak tetap dalam jurnal umum. 5. Menghitung fisik dana kas kecil. Pemegang kas kecil harus mempertanggungjawabkan semua pemakaian dan pengeluaran dana kas kecil pada setiap akhir periode. Dalam perhitungan uang kas secara fisik ini dilakukan oleh pemeriksa dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih dan dibuatkan berita acara perhitungan uang kertas.
Dan di sini teman-teman bisa melihat contoh pembuatan berita acara perhitungan uang kertas. 6. Menghitung selisih kas kecil. Apabila perhitungan fisik dana kas kecil lebih besar daripada yang tercatat pada buku kas kecil, maka disebut cash overage atau selisih kas lebih. Apabila perhitungan fisik kas kecil lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercatat pada buku kas kecil, disebut cash shortage atau selisih kas kurang. Pencatatan terhadap selisih kas kecil pada akhir periode. 1. Untuk selisih kas lebih dianggap sebagai pendapatan dan dalam laporan laba rugi diinformasikan sebagai pendapatan di luar usaha. 2. Untuk selisih kas kurang dianggap sebagai beban dan dalam laporan laba rugi diinformasikan sebagai beban di luar sana. Yang ketujuh, menghitung mutasi dana kas kecil sistem dana tetap dan tidak tetap. Mutasi dana kas kecil adalah perubahan dana kas kecil yang terjadi karena pengeluaran atau pemakaian dana kas kecil maupun penambahan atau pengisian kembali dana kas kecil dari kas umum. Contoh, PT Lunaro pada bulan April 2009 mendapat pengisian dana kas kecil sebesar 4 juta rupiah. Pada 2 April dibeli matrais dan perangko sebesar 300.000 rupiah. Pada 5 April dibeli pembersih lantai kamar mandi sebesar 200.000 rupiah dan seterusnya. Bisa dilihat dari tabel berikut. Jika kas kecil dituliskan ke dalam buku jurnal menurut sistem dana tetap, maka pada April 2009 pada tanggal 1 adalah pengisian dana sebesar 4 juta rupiah yang kemudian pada tanggal berikutnya digunakan untuk biaya pos dan sebagainya, sehingga dana yang tersisa sebesar 3.450.000 rupiah barulah pada tanggal 30 April pengisian dana kembali sebesar dana yang telah dikeluarkan sebelumnya. Berbeda halnya pada sistem dana tidak tetap. Jika pada tanggal 1 dana kas kecil diisi sebesar 4 juta rupiah, maka nantinya pengisian kembali kas kecil akan berubah-ubah sesuai dengan pengeluaran dan penerimaan kas kecil. Yang ke-8, mencatat bukti kas kecil dalam buku jurnal. Pada periode Juni tahun 2009 pada tanggal 1 adalah pembentukan dana kas kecil atau saldo dimasukkan sebesar 5 juta rupiah dan pengeluaran dana pada tanggal 2 yang digunakan untuk berbagai keperluan yang sudah tertera dalam tabel, sehingga total pengeluaran sebesar 3.950.000 rupiah dengan saldo yang tersisa sebesar 1.050.000 rupiah. Kemudian dana kas kecil diisi kembali.